Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 dan yang ke-9 dengan tema Kita menginginkan seorang raja, kita menginginkan seorang raja. Mari kita mempelajari uraian dan belajar dari kisah yang terdapat dalam Alkitab. Puji Tuhan ya, masih diberi kesempatan kepada kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam program Jalan 6 masih bersama saya Pendeta Yohanes. Saudara, saat ini kita sudah sampai di pertama Samuel pasal 8 dan yang ke-9. Silakan siapkan hati saudara, siapkan Alkitab. Jika saudara mau menyiapkan kopi, ya teh, atau apa saja yang membuat saudara nyaman, ada camilan-camilan, tidak apa-apa ya. Tetapi ingat bahwa yang terutama dari semuanya, mari fokus berpikir tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan belajar saudara dari pertama Samuel pasal 8 dan yang ke-9. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah bangsa Israel mereka dipimpin oleh para hakim dan sebagainya. Tetapi juga melihat bagaimana orang Israel selalu lihat tetangganya. Tetanggaku kok ada raja yang memimpin, saya kok enggak ada ya. Karena dia juga meminta raja biar saya juga sama dengan yang lainnya lah. Masa saya berbeda sendiri? Saya pingin loh seperti yang lainnya, ada yang memerintah saya. Saya pingin ada orang yang saya idolakan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, kita akan lihat saudara, kita akan lihat bagaimana ini akan diulas di dalam kitab suci dan kita akan mulai membacanya apa yang tertulis dalam kitab suci. Silakan buka Alkitab, kita akan mulai dari pertama Samuel pasal yang ke-8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ya, bagi saudara yang setia mengikuti program ini, kita tahu bahwa hukum, kalau kita membaca ya di Perjanjian Lama dalam buku-buku Pentatus, itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa keadilan itu harus dipraktikkan, harus ditegakkan. Ya, namun sayangnya kita melihat di sini putra-putra Samuel yang menjadi imam di sini adalah sebenarnya orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab terkait dengan menegakkan keadilan. Tetapi sebaliknya mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat tidak baik. Coba kita perhatikan ya di ayat yang keempat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu, perhatikan saudara, tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ini yang saya katakan di pendahuluan. Mereka pingin juga sekarang, pingin memiliki raja. Karena ternyata anak-anak dari Samuel juga tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Coba kita perhatikan. Semuanya saling terhubung. Dan akhirnya saudara, ini memunculkan masalah yang besar. Ya, kita tahu Samuel memiliki putra-putra di sini. Dan mereka sama sekali tidak mampu menjadi pemimpin dalam situasi seperti ini. Di sini kita tahu sekarang Israel menghadapi masalah yang serius. Apa itu saudara? Kesenjangan. Para pemimpin, para tua-tua Israel mendasarkan diri mereka pada sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang Allah kehendaki. Mereka mendasarkan keputusan mereka pada rujukan cara hidup orang-orang di sekitar mereka, yaitu bangsa Moab, Filistin, Amor, dan sebagainya. Nah, setiap orang memiliki raja, dibilang. Jadi, ya kami juga ingin raja. Kita menginginkan raja. Jadi mereka pergi dan berbicara kepada Samuel. Samuel terkejut. Ini ada apa? Ini belum pernah terpikirkan. Raja? Ya,
Ini sesuatu fakta yang bisa kita lihat di sini. Coba kita sambung sekarang. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebunmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Saudara, perhatikan di sini. Ini sebenarnya sebuah peringatan yang sangat keras. Tetapi ya Allah mengizinkan Israel untuk membuat keputusan mereka sendiri. Membuat pilihan mereka sendiri. Ya Allah memang gak mewajibkan Israel mengakui dia sebagai satu-satunya raja yang sejati. Sebagai satu-satunya raja yang agung yang memerintah bangsa itu tidak diwajibkan. Ya karena mereka bilang kami menginginkan raja. Karena semua bangsa lain juga punya raja. Jadi kita lihat di sini, Samuel memberi pesan yang sangat lengkap. Oke, kalian menginginkan seorang raja, baiklah. Kalian akan memiliki seorang raja, tetapi ketahuilah bahwa kalian akan berakhir menjadi budak raja itu. Kalian akan hidup untuknya. Dan raja itu akan mengambil semua yang kalian miliki, menjadikan sebagian dari pasukannya, kekuatan militernya. Dia akan mengambil putra-putri kalian. Dan sungguh mengejutkan melihat apa yang terjadi, saudara. Kan sudah diwanti-wanti ya, sudah diingatkan. Coba perhatikan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Saudara, kita perhatikan di sini. Apa yang terjadi? Mereka mulai berbalik dari mengikuti Tuhan, mulai mengikuti pola dunia. Ketika Samuel mendengar semua yang dikatakan bangsa itu, ia mengulanginya di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab, dengarkanlah mereka, berikanlah mereka seorang raja. Lalu Samuel berkata kepada orang Israel, kembalilah kalian semua ke kota kalian masing-masing. Saudara, pasal 9 akan berlanjut di sini, dan kita akan melihat ketika Israel memutuskan untuk memilih raja pertama mereka. Seperti yang kita tahu, saudara, kita tahu siapa itu Raja Saul. Ini kan raja yang terkenal, itu dari suku Benyamin. Ini yang dipilih, dicari, dan memang kalau kita perhatikan menarik juga ya ceritanya. Ya karena kita tahu ini kan
Saul ini kan sedang jalan-jalan begitu. Bukan jalan-jalan tanpa alasan, dia jalan-jalan untuk cari karena ada keledai dari ayahnya itu hilang itu, nggak tahu kemana. Lepas, kan tidak seperti sekarang ya punya kandang begitu, jadi mungkin taruh di ladang begitu, nggak tahu kemana. Dia jalan begitu. Dia jalan cari itu, dan inilah saya lihat bahwa bagaimana Allah juga, oke, saya penuhi keinginanmu, dan Allah menata semuanya. Dan kita perhatikan sekarang, coba kita lihat apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Saya akan baca ya dari ayat 7. Jawab Saul kepada bujangnya itu. Ini kan tadi saya sebutkan mereka sedang mencari keledai begitu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Ini kan bicara mengenai tidak ketemu keledainya, terus carilah orang yang pintar, kira-kira di mana ya keledai kita bisa ditemukan. Jadi dia ingin bertemu, kalau mau bertemu begitu, kira-kira kita bawa apa ya persembahannya, kira-kira seperti itu. Kan apa harus ngamplopi begitu. Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Ini kan cari keledai gitu ya. Dan disambung di sini saudara, dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, iya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Wah, yang dicari berpapasan saudara. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok ya, kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara, Tuhan mengizinkan Saul menjadi raja Israel. Meskipun semua ini merupakan tanda sebenarnya mereka menolak Tuhan, tapi nggak apa-apa. Bayangkan saudara, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saul mendekati Samuel di gerbang dan bertanya, tolong beritahu aku di mana rumah pelihat itu. Akulah pelihat itu, jawab Samuel. Naiklah mendahuluiku ke tempat tinggi, karena hari ini engkau akan makan bersamaku. Dan besok pagi aku akan membiarkan kau pergi dan akan memberitahukan kepadamu segala isi hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah kau khawatir, sebab telah diketemukan. Ya, kita lihat di sini, Samuel beritahu pada Saul, tidak usah khawatir ya tentang keledai-keledai yang kamu cari itu. Jadi tenang aja, pasti ditemukanlah karena Tuhan juga campur tangan di sini, dan tidak usah khawatir lah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita tahu di sini ya bagaimana Saul juga melanjutkan percakapannya dengan Samuel dan terkejut dengan kenyataan yang akan dia dengar begitu ya. Ini kan saya orang kecil dari suku Benyamin. Ini suku Benyamin ini kan suku terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku paling hina dari segala suku Benyamin? Kok berkata begitu? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi coba kita baca ya.
Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk di situ dan meletakkannya di depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan di depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Ngobrol-ngobrol begitu kira-kira ya. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi ke luar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Saudara, ini sekilas yang kita pelajari tentang bagaimana kronologi Saul menjadi raja. Bagaimana Allah mengiyakan, ya, tanda petik, permintaan dari umatnya agar mereka tetap memiliki raja. Ini kita lihat di sini ya, padahal kita tahu Tuhan membebaskan mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka, tetapi mereka tetap saja menyingkirkan Tuhan dan minta orang yang berkuasa atas mereka. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Karena itu saya mengajak kita, yuk tetap dengarkan program ini, karena ada banyak hal-hal yang akan kita lihat bagaimana sebenarnya kisah Tuhan bersama dengan umatnya. Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 dan yang ke-9 dengan tema Kita menginginkan seorang raja, kita menginginkan seorang raja. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Dan Pak Yohanes, hari ini kita membahas kitab pertama, kitab Samuel, pasal yang ke-8 dan yang ke-9. Tentang seorang raja. Mengapa Allah mengizinkan Israel memiliki seorang raja, meskipun ini merupakan tanda pemberontakan mereka, Pak? Ini sungguh menarik, Pak Oti ya. Mungkin membuat kita penasaran ya. Kita kadang membayangkan ya, ketika kita menyimpang sedemikian dari hukum-hukum Tuhan, ya kita merasa, oh nggak apa-apa nih, biasa-biasa saja. Tapi kan mengejutkan ya, bagaimana Tuhan seperti membiarkan kita hidup dalam satu risiko dari pilihan kita yang salah. Karena manusia itu sebenarnya ingin menolak Tuhan. Tuhan mungkin berkata, lihat, tidak ada masalah dengan itu. Kamu bisa memilih apa yang kamu mau. Silakan, tidak apa-apa. Tuhan mengizinkan mereka melakukan apa saja, bahkan berjalan ke arah yang mereka inginkan. Dan dalam kasus ini mereka memilih Saul. Ya, mereka meminta raja dan Tuhan berikan Saul. Namun kita pastikan di kemudian hari pasti ini akan membawa risiko yang tidak menyenangkan. Ini menunjukkan kepada kita, ini juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan mencegah mereka berbohong, mencegah mereka untuk mencuri, mencegah untuk berzina, mencegah untuk menipu atau yang lainnya. Ingat saudara, Tuhan belum tentu akan mencegahmu melakukan apa yang engkau ingin lakukan. Baiklah, sekarang kita perhatikan dan kita lihat situasi ini. Apa sebenarnya yang diinginkan rakyat? Apakah ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain karena memiliki raja dan semua strukturnya? Atau apakah mereka tidak menyadari bahwa memiliki raja akan membawa masalah bagi mereka? Ayat 10 dalam bagian ini, dari pasal yang ke-8, kitab pertama Samuel mengatakan, "Lihatlah, raja ini akan menindasmu. Kamu harus bekerja untuknya dan melakukan beberapa hal untuk raja ini." Bukankah agak kontradiktif untuk meminta hal ini?
menginginkan apa yang mereka inginkan saat ini. Ya begini Pak Oti, ini mungkin agak rumit ya. Nah di sini kita perlu membahas doktrin dosa. Mengapa? Karena esensi dosa itu adalah keterpisahan dari Tuhan. Otonomi dan keinginan untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Menurut pilihan kita sendiri, kita anggap itu yang terbaik. Karena apa? Karena manusia itu berjuang untuk menghindari otoritas Tuhan dan itu ternyata sia-sia. Ingat ya, manusia itu adalah makhluk. Jadi ia harus sungguh-sungguh mencari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman. Siapa? Itu Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Ketika manusia menolak kekuasaan Tuhan dan mulai katakanlah mencari pola yang lain, kita tahu apa yang terjadi. Kita tahu bagaimana bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah yang lain, bagaimana hidup mereka, bagaimana etika mereka, bagaimana moral mereka, kita tahu di sini. Ketika kita mulai mengidolakan, katakanlah orang yang hebat, tokoh yang luar biasa, hati-hati. Karena kita pada akhirnya akan meleset, saudara. Karena seharusnya kita hanya mengidolakan Tuhan. Kita seharusnya hanya berada pada jalur Tuhan, tetapi kadang-kadang kita melihat, pola dunia lebih bagus daripada pola yang Tuhan inginkan. Ini yang saya katakan bahwa tidak ada kebebasan sebenarnya. Kita tuh harus tunduk kepada Tuhan. Kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan dari dosa. Kebebasan untuk hidup di bawah pimpinan Tuhan, itulah kebebasan sejati. Kita bebas untuk hidup di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan yang memimpin kita. Jadi ini menunjukkan kepada kita ada satu bahaya yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menolak Tuhan dan kita mulai hidup dengan pola hidup kita sendiri seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka yang menginginkan berarti akan dikenakan pajak. Tepat sekali Pak Oti. Nah, Samuel itu bisa jadi contoh di sini yang keluarganya mungkin bisa mengajukan kandidat karena memiliki platform etis di sini. Dia juga memiliki masalah dengan putra-putranya. Dan ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pada Eli. Bisakah kita menganggapnya seperti ini, Pak Yones? Ya, memang benar ya. Kita perlu mengamati apa yang terjadi di sini ya. Semua ini sangat berguna bagi orang-orang yang berpikir bahwa jika mereka terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, maka mereka memiliki, katakanlah, dia punya Alkitab di rumah. Dia mulai ikut persekutuan-persekutuan, dia mulai pergi ke gereja, dia mulai ikut memberitakan kabar baik. Ini sesuatu yang baik dalam hidup kita. Namun kenyataannya kan tidak seperti itu semuanya. Kita melihat banyak kasus ya, orang yang kelihatan saleh. Akhirnya mereka tersesat dengan urusan keluarga mereka. Mereka kehilangan keluarga mereka. Hal ini juga terjadi pada putra-putra Samuel. Memang gak separah apa yang terjadi pada Eli. Ya ini menunjukkan kepada kita bahwa sekadar kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu tidak menjamin seseorang akan memilih apa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada anak laki-laki atau perempuan yang akan otomatis menjadi hamba Tuhan yang baik hanya karena ayah, ibu, kakek, atau salah satu anggota keluarga mereka. Nggak ada jaminan. Jadi dengan kata lain, tidak ada kromosom atau sifat genetik yang mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Nah ini gagasan ini perlu dikesampingkan di sini. Kita nggak bisa bilang, kalau bapaknya ini Samuel ini kan, dia tuh kan hamba Tuhan yang luar biasa, pasti semuanya akan begitu. Tidak, ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang nggak bisa otomatis seperti itu. Ini gagasan yang kita lihat di sini. Benar Pak Yones. Nah berikutnya Pak Yones di pasal yang ke-9, kita akan mulai melihat Saul di sana. Apakah dia benar-benar siap untuk mengambil peran ini, posisi ini di sini? Seperti apa dia? Karena ketika kita melihat ayat yang ke-6 pasal 9, sepertinya dia agak tersesat di sini. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan di wilayah itu. Nah, siapakah Saul ini? Nah, Pak Oti, ini menarik ya. Ini agak mengejutkan kita karena kriteria yang digunakan rakyat untuk memilih raja adalah berdasarkan rujukan bangsa lain. Berdasarkan apa yang mereka lihat dengan mata. Misalnya
pemuda yang tampan, kemudian tingginya sekian, hebat dan sebagainya, berotot dan sebagainya. Ya, kita lihat di sini juga bagaimana yang terjadi di sini. Kita lihat juga misalnya Daud itu, ini kan, nah masuk kriteria ini. Karena masa begini keadaannya bisa menjadi raja. Jadi sebenarnya dari diri Saul juga tidak adalah karakteristik yang betul-betul bisa inilah kriterianya. Tetapi kita lihat di sini, saudara, kriteria yang ada itu bukan terbaik. Itu penjelasan saya. Dia adalah raja yang besar atau tinggi. Dan bukan raja agung ya. Baik Pak Yohanes. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana dengan kesimpulan bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, ya kita telah menuju kepada arah kerajaan. Kita melihat di sini bahwa mereka meminta raja seperti bangsa lain lah memiliki raja kalau kita membaca di pasal 8 dan 9 ini. Jadi mereka menginginkan seorang raja, mengharapkan seorang raja. Pelajaran besar yang kita pelajari di sini, saudara, ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan, tetapi merupakan pelajaran yang nyata. Jangan pernah lupa, saudara, mereka yang menolak Tuhan tidak akan berakhir dengan baik. Kita akan lihat nanti saat kita melanjutkan pelajaran kitab ini, bagaimana bangsa Israel akan mengalami masalah karena raja memilih apa yang dipilihnya berdasarkan kriteria yang tidak menyenangkan Tuhan. Jangan lupa dan jangan pernah berpaling dari Tuhan, saudara ya. Karena segala sesuatunya tidak akan pernah berakhir dengan baik dengan cara seperti ini. Kita nggak boleh membelakangi Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita, silakan aja pilih. Tetapi endingnya itu risikomu. Karena engkau sudah tidak mau aku pimpin di tengah-tengah kehidupanmu. Itu pelajaran yang kita peroleh dari bagian ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.